Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja, saya excited banget untuk ngajak Anda memecahkan misteri fisika di balik konduksi panas tunak atau steady heat conduction. Tenang saja, hari ini kita nggak bakal pusing-pusing sama rumus matematika yang rumit. Justru, kita bakal bedah aliran energi di sekitar kita pakai satu model pemikiran yang super praktis dan percaya deh, bakal benar-benar mengubah cara Anda melihat benda-benda di sekitar kita. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya punya satu pertanyaan yang mungkin terdengar agak aneh. Coba tebak, apa sih kesamaan antara jaringan kabel listrik yang tertanam di dinding rumah Anda dengan seekor dinosaurus yang hidup sekitar 150 juta tahun yang lalu? Kedengarannya kayak awal dari sebuah jokes bapak-bapak kan? Tapi, di akhir pembahasan ini nanti, Anda bakal lihat sendiri benang merah yang sangat jenius di antara keduanya. Dan ini semua murni berhubungan dengan cara alam semesta kita mengelola panas. Oke, mari kita mulai bagian pertama. Jalan bebas hambatan, dan bagaimana panas sebenarnya meniru cara kerja listrik. Jadi, inti utamanya begini, kita bisa menyederhanakan termodinamika yang rumit jadi sesuatu yang sangat familiar. Coba bayangkan sebuah sirkuit listrik. Arus listrik itu kan mengalir karena ada dorongan dari tegangan, dan alirannya ini ditahan oleh hambatan listrik. Nah, sirkuit termal ternyata bekerja dengan prinsip yang persis sama. Perbedaan suhu itu bertindak ibarat tegangan, dia yang jadi motor penggeraknya. Arus yang mengalir di sini bukan elektron, melainkan panas itu sendiri. Dan laju perpindahan panas ini berjuang melawan apa yang kita sebut sebagai hambatan termal. Jadi, intinya, kita bisa menyelesaikan masalah aliran panas seolah-olah kita lagi merangkai sirkuit listrik biasa. Sederhana kan? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, membangun dinding dengan melihat aplikasi sirkuit termal sehari-hari. Mari kita terapkan ke sesuatu yang dekat dengan kita, seperti insulasi rumah. Kalau Anda punya jendela rumah yang kacanya cuma satu lapis, kaca itu sebenarnya punya hambatan termal yang kecil banget. Efeknya apa? Bayangkan di hari musim dingin yang suhunya bisa minus 10 derajat Celcius di luar. Nah, permukaan kaca bagian dalam, alias bagian yang menghadap ke ruangan Anda yang hangat, suhunya bisa ikut anjlok sampai minus 2,2 derajat Celcius. Itu sebabnya jendela tua sering banget berembun atau bahkan membeku di bagian dalamnya. Panas dari dalam ruangan kita bocor keluar begitu saja karena hambatannya kelewat rendah. Lalu, gimana cara insinyur mengakali hal ini? Mereka bikin jendela berlapis ganda. Jadi, alih-alih cuma satu lapisan, panas sekarang harus melewati 3 tahap. Dan magicnya ada di langkah kedua, yaitu celah udara diam yang terjebak di antara dua kaca. Udara diam ini adalah konduktor yang luar biasa buruk. Kalau kita pakai bahasa sirkuit, celah udara ini tuh kayak kita nambahin satu resistor termal raksasa ke dalam sirkuit. Resistor ini secara drastis menghambat arus panas, jadinya kaca bagian dalam tetap hangat dan gak berembun. Benar-benar aplikasi sirkuit yang brilian. Selanjutnya, bagian ketiga, lens stop tak kasat mata. Kita akan perbesar pandangan kita untuk melihat lebih dekat soal hambatan kontak termal. Karena begini, kalau Anda mengambil dua lempeng logam yang kelihatannya super mulus dan rata, lalu ditekan kuat-kuat, Anda mungkin mikir panas bakal mengalir lancar di antara keduanya kan? Tapi nyatanya nggak gitu. Di bawah mikroskop, permukaan logam itu ternyata bergerigi, mirip barisan pegunungan. Waktu disatukan, materi padat itu cuma bersentuhan di puncak-puncaknya saja. Di bagian lembahnya, ada kantong-kantong kecil berisi udara yang terperangkap. Dan ingat kan soal jendela tadi? Udara itu isolator yang hebat. Jadi kantong udara mikroskopis ini bikin apa yang namanya hambatan kontak termal. Semacam tembok penghalang tak kasat mata di dalam sirkuit kita. Makanya, kalau Anda pernah merakit komputer, ini jadi alasan yang sangat logis kenapa kita wajib mengoreskan pasta termal semacam minyak silikon di atas prosesor sebelum pasang pendinginnya. Insinyur pakai pasta termal atau kadang lembaran logam lunak buat ngisi lembah-lembah mikroskopis tadi. Kita secara harfiah ngusir udara yang menghambat itu dan menggantinya dengan material yang jauh lebih jago menghantarkan panas. Jadi kita jembatani celah sirkuitnya biar panas bisa ngebut tanpa hambatan ke alat pendingin. Lanjut ke bagian 4, paradoks isolasi, sebuah kejutan pada silinder. Kita sudah bahas kalau nambahin material itu nambahin hambatan termal, tapi bersiaplah untuk sebuah paradoks yang bakal membalikan semua logika Anda. Coba pikirin hal ini. Mungkinkah kalau kita membungkus sebuah pipa air panas dengan bahan isolasi yang tebal, alih-alih menahan panas, pipa itu malah kehilangan panas lebih cepat? Mustahil kan? Logikanya, makin tebal jaket, makin anget dong. Ternyata, waktu kita berurusan dengan bentuk silinder, aturan mainnya berubah total. Mari kita bedah konsep yang namanya jari-jari kritis isolasi. Ini tuh kayak tarik tambang.
Saat kita membalut sebuah pipa silinder dengan isolator, betul kita lagi nambahin ketebalan dinding yang bikin hambatan konduksinya naik. Tapi masalahnya, saat balutan itu makin tebal, keliling lingkaran luarnya juga makin gede kan? Luas permukaan luarnya bertambah. Nah, permukaan luar yang makin luas ini berfungsi persis kayak radiator raksasa yang langsung bersentuhan sama udara. Permukaan yang lebih besar malah mempermudah panas buat kabur ke udara, yang mana ini berarti menurunkan hambatan konveksi. Jadi, ada satu titik balik yang sangat spesifik. Untuk silinder yang diameternya sangat kecil, misalnya kabel listrik di rumah kita, lapisan plastik di luarnya itu sebenarnya berada di bawah jari-jari kritis. Akibatnya, bungkus plastik ini bukannya bikin kabel kepanasan, tapi justru bantu membuang panas karena nambahin luas permukaan. Kabelnya jadi tetap aman. Tapi sebaliknya, buat pipa uap besar di pabrik yang ukurannya sudah di atas jari-jari kritis, nambahin insulasi baru akan berfungsi sesuai intuisi kita, yaitu menahan panas. Benar-benar bikin takjub ya gimana bentuk dan geometri bisa mengubah fungsi sesuatu. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, sirip pendingin alam. Puncak acara kita di mana kita akan melihat trik teknik paling pamungkas dalam memaksimalkan luas permukaan. Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan konyol kita di awal tadi. Dulu, para ilmuwan ngira plat-plat tulang besar di punggung Stegosaurus itu semacam zirah pelindung atau tameng. Tapi, ahli biologi kemudian sadar kalau plat itu isinya jaringan pembuluh darah yang sangat banyak. Jadi, Stegosaurus itu memompa darah panasnya ke plat-plat raksasa ini, ngejadiin plat itu sebagai sirip pendingin biologis super besar untuk membuang panas tubuhnya ke udara. Bayangkan, dinosaurus sudah pakai sistem sirip radiator alami jauh-jauh sebelum manusia bahkan ada. Dan maju cepat 150 juta tahun kemudian, kita manusia baru meniru trik geometri ini. Insinyur modern pakai strategi yang plek-tetiplek sama untuk radiator mobil. Mereka numpukin ratusan lembaran logam tipis rapat-rapat supaya luas permukaannya jadi berlipat ganda secara ekstrim. Hasilnya, laju perpindahan panas meroket, dan panas ditarik menjauh dari mesin mobil ke udara dengan super cepat. Jadi, kabel di dinding rumah Anda dan pelat punggung Stegosaurus itu sama-sama menjaga keseimbangan termal pakai trik luas permukaan. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu, sebelum Anda kepikiran buat pasang jutaan sirip di semua benda panas, ada batasannya. Kita nggak bisa asal numpuk sirip rapat-rapat. Kalau jarak antar sirip terlalu mepet, aliran udara yang mau lewat malah bakal tercekik dan nyangkut di bagian dasarnya. Kalau udaranya nggak bisa masuk ke celah-celah itu, ya konveksinya mati. Kerugian karena hilangnya aliran udara ini justru bakal lebih parah daripada untungnya nambahin luas permukaan. Jadi butuh perhitungan teknik yang sangat presisi di sini. Kesimpulannya, semua energi yang mengalir dalam bentuk panas, mau itu lewat celah udara di jendela kaca ganda Anda, kantong mikroskopis di prosesor komputer, bungkus kabel listrik, sampai plak punggung seekor Stegosaurus, semuanya bisa dipahami pakai satu analogi sirkuit sederhana tadi. Jadi, sebagai penutup, saya mau nantang Anda nih. Coba deh hari ini Anda perhatikan sekeliling Anda. Kira-kira di mana lagi ya Anda bisa nemuin sirkuit termal tak kasat mata dan trik geometri yang diam-diam mengatur suhu di kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih sudah menyimak dan selamat mengobservasi.